Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ba'd. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yamuna 'alaina bi'ilmin nafi' وعمل صالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta nikmat sehat. Sehingga pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk kembali mengkaji kitab Lubbul Usul karya Syekhul Islam Zakaria Al-Anfari rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillahi rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Lubbul Usul, dan sekarang kita masuk ke dalam Al-Kitabut Tsani, kitab yang kedua. Ya, kitab yang kedua. Karena kita sudah menyelesaikan kitab yang pertama, yaitu adalah Al-Qur'an Al-Karim. Kita itu sampai Al-Kitabus Sabi ya, kitab 7 sampai bab ijtihad. Kita baru masuk ke dalam Kitabu Ats-Tsani, kitab kedua, yaitu adalah As-Sunnah. Ya. Dan pembahasan As-Sunnah ini insyaallah tidak akan terlalu panjang karena nanti beberapa pembahasan itu sudah dibahas di dalam kitab yang pertama, khususnya terkait dengan mabhasul aqwal ya, pembahasan tentang aqwal, amr, nahi, am, khos, itu sudah semuanya kita bahas di dalam pembahasan kitab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Kitabut Tsani, kitab yang pertama, fi sunnati, tentang sunnah. Sunnah itu wahiyya adalah aqwalun nabi wa af'aluh. Sunnah itu adalah aqwalun nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa af'aluhu, dan perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga takrirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sunnah didefinisikan oleh ulama usul kurang lebih sebagai ma'udifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Jadi sunnah kalau dalam perspektif ulama usul itu didefinisikan sebagai apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perkataan, perbuatan, atau takrir, ya, tetap diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan definisi sunnah menurut ulama hadis. Kalau ulama hadis mendefinisikan sunnah itu dengan ada tambahan, ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyatin au khuluqiyatin. Jadi kalau dalam perspektif ulama hadis, sunnah itu adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan, takrir, sifat fisik Nabi, ataupun sifat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dalam perspektif ulama hadis, sifat akhlak dan fisik itu masuk ke dalam sunnah. Karena muhimmatus sunnah, fungsi sunnah itu adalah menukil apapun yang itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka fisik dan akhlak itu termasuk sesuatu yang dianggap sunnah dalam perspektif ilmu hadis. Sedangkan muhimmatu ilmi usulil fikih, sedangkan fungsi atau yang menjadi titik poin daripada ilmu usul fikih itu adalah bagaimana sunnah itu menjadi fondasi, landasan, dalil di dalam beristinbat. Nah, karena usul fikih memandang dari sisi sunnah yang bisa dijadikan sebagai landasan dalil di dalam beristinbat, maka sifat akhlak dan
fisik Nabi itu tidak dimasukkan dalam definisi sunnah. Kenapa? Karena sifat akhlak dan fisik itu sesuatu yang tidak bisa darinya dibangun dalil syara. Nah, oleh karenanya ulama usul itu hanya mendefinisikan sunnah itu sebagai perkataan, perbuatan atau takrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu definisi sunnah. Nah, kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam walitawakku fi hujjiyati sunnati ala ismatin nabi. Nah, karena bergantungnya kehujahan sunnah kepada kemaksuman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bada'tu kal asli biha ma'a ismati sairil anbiya ziyadatan li faidah. Maka aku akan memulai pembahasan sunnah ini sebagaimana kitab aslinya, yaitu Jam'ul Jawami, dengan pembahasan kemaksuman para nabi. Ya, ziyadatan lil faidah, sebagai tambahan untuk faidah. Jadi karena agar sunnah itu bisa dijadikan hujah, itu bergantung kepada adanya argumentasi bahwa Nabi SAW itu maksum, ya, terjaga daripada kesalahan. Nah, karena bergantungnya kehujahan sunnah kepada kemaksuman Nabi SAW, maka aku akan memulai pembahasan sunnah ini terkait dengan masalah kemaksuman Nabi SAW dan para nabi yang lainnya. Jadi beliau memulai dengan pembahasan kemaksuman. Alasannya adalah tadi, karena kehujahan sunnah itu bergantung kepada adanya argumentasi bahwa Nabi itu maksum, terjaga daripada kesalahan, sehingga apa yang dilakukan, dikatakan, ditakdirkan itu adalah sesuatu yang bukan kesalahan, tapi itu adalah sesuatu yang bersifat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka pembahasan pertama adalah ismatul anbiya. Ismah itu kemaksuman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ismatul anbiya, kemaksuman para nabi. Jadi al-anbiya'u alaihimus salatu wassalam, para nabi, ya, alaihimus salatu wassalam, maksumun itu terjaga. Ya, terjaga hatta an saghiratin, sampai dari hal-hal yang bersifat remeh-temeh. Ya, sahwan, dalam keadaan lupa. Jadi para nabi itu maksum, terjaga daripada hal-hal kecil. Ya, hal-hal kecil, perbuatan-perbuatan kecil yang itu dosa kecil lah bahasa kitanya, ya. Jadi Nabi itu terjaga daripada itu semua. Tidak mungkin para Nabi itu melakukan perkara-perkara dosa kecil. Sahwan karena lupa. Tidak mungkin. Jadi fala yasturu anhum dzanbun la kabiratun wala saghiratun la amdan wala sahwan. Jadi para Nabi itu tidak mungkin akan berbuat dosa. Baik dosa besar apalagi, ataupun dosa kecil. Baik secara sengaja ataupun lupa. Jadi tidak mungkin sama sekali para Nabi itu berbuat dosa, baik kecil, besar, sengaja, atau lupa. Itu tidak pernah mungkin. Ya, kenapa? Karena para nabi itu maksum, terjaga daripada hal-hal seperti itu. Nah, kalau ada yang berkata, gimana dengan fakta bahwa Nabi SAW itu pernah lupa dalam sholat? Yang mana Nabi pernah lupa sholat duhur, itu 5 rakaat menjalankannya. Kemudian salam di dalam sholat duhur atau asar, ya, dari 2 rakaat kemudian berbicara, ya kan? Yang dalam kisah Dzuliyadain, bagaimana Nabi itu sholat 2 rakaat, salam, kemudian ngobrol sama sahabat, kemudian Dzuliyadain mengatakan, aqasorta as-sholat amnasita, apakah engkau mengkosor sholatnya ataukah kau lupa? Maka Nabi mengatakan, ahakku maqala Dzuliyadain, apakah betul yang dikatakan oleh Dzuliyadain? Maka para sahabat berkata, na'am, ya. Maka Nabi pun langsung balik lagi, kemudian sholat 2 rakaat, lalu sebelum salam sujud sahwi dan salam. Nah, itu bagaimana dengan fakta bahwa Nabi itu pernah lupa di dalam beberapa keadaan, termasuk tadi fakta tentang masalah Nabi pernah sholat 5 rakaat, atau Nabi pernah sholat duhur atau asar 2 rakaat, kemudian salam terus berbicara. Maka dijawab oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, la iskala ala qaulil aktsar al-ati. Ya, enggak ada masalah berdasarkan pendapat mayoritas ulama yang nanti akan dijelaskan. Hal itu didasarkan kepada riwayat Imam Bukhari, yang mana Nabi bersabda, inni ansa kamatan sauna. Sesungguhnya aku ini lupa, sebagaimana kalian lupa. Fa'idha nasitu fadzakiruni. Jika aku lupa, maka ingatkanlah aku. Kata Nabi SAW. Nah, itu dalil yang menunjukkan bahwa Nabi itu bisa lupa. Tapi nanti di sini dijelaskan lupanya Nabi itu apa.
Nah, maka dijawab ini bi annal man'a minas sahwi ma'nahu al-man'u min istidamatihi la min ibtidaihi. Maka bisa dijawab bahwa lupanya Nabi itu bukan lupa yang terus-menerus, ya. Hadis itu menunjukkan Nabi bisa lupa, tapi lupanya Nabi bukanlah sebagaimana lupanya orang yang itu terus-menerus suka lupa, bukan begitu. Tapi Nabi itu di awal sesuatu itu memungkinkan untuk lupa, tapi tidak akan terus-menerus. Dan lupanya Nabi itu adalah pertama tempatnya di dalam ucapan. Nabi dalam berucap bisa lupa secara mutlak, baik ucapan itu berfaedah hukum syara ataupun tidak. Sedangkan di dalam perbuatan Nabi juga bisa lupa apabila tidak berfaedah kepadanya atau apabila tidak berkonsekuensi atasnya hukum syara. Kenapa ya? Karena Nabi itu diutus memang untuk menjelaskan hukum syara. Ya. Jadi kalau Nabi berbuat sesuatu, terus dikatakan seperti lupa, tapi perbuatan lupa itu berkonsekuensi hukum syara, maka itu sebetulnya bukan lupa. Kalau itu kayak tadi Nabi sholat 2 rakaat, ya padahal harus 4. Kemudian setelah 2 rakaat Nabi ngobrol, terus ada yang mengingatkan, maka Nabi kembali lagi menyempurnakan sholat sebelumnya, yaitu sisa 2 rakaat. Kemudian sebelum salam Nabi sujud sahwi baru salam. Nah ini sebetulnya bukan lupa. Kenapa? Karena lupanya dari perbuatan ini berkonsekuensi pada adanya hukum syara. Apa itu? Disyariatkannya sujud sahwi bagi ya perbuatan-perbuatan di dalam sholat yang apabila dilakukan sengaja akan membatalkan sholat. Nah, maka itu bukan lupa, tapi itu sesuatu yang disengaja. Karena apa? Karena Nabi diutus memang untuk menjelaskan hukum syara. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi itu disengaja oleh Allah dilupakan untuk menjelaskan kepada umat bahwa ketika mereka itu melakukan hal-hal yang kalau secara sengaja membatalkan sholat, maka mereka harus sujud sahwi. Nah, kan salah satu sebab sujud sahwi itu adalah perbuatan yang apabila disengaja itu akan membatalkan sholat. Tapi karena dia tidak sengaja dan tidak tahu, tidak ingat, maka dia tidak batal sholatnya, tapi disunahkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam. Paham ya? Nah, kemudian Imam Al-Qadhi Iyad di dalam kitab eh, Asy-Syifa bi Ta'rifi Hukukil Mustafa, kitab yang sangat luar biasa yang menjelas tentang karakteristik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat Nabi, termasuk sirah Nabi dan seterusnya, itu menyatakan bahwasanya inna sahwa fil fi'li fi haqqihi Shallallahu Alaihi Wasallam ghairu mudadin lil mu'jizah wala qadihin fit tasdiq. Sesungguhnya lupanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam melakukan suatu perbuatan, ya di dalam haknya Nabi itu tidaklah bertentangan dengan mukjizat dan sama sekali tidak mencacati kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalaupun Nabi lupa dalam perbuatan, kalau terkait dengan haknya Nabi itu lupa, maka itu sesuatu yang tidak bertentangan dengan mukjizat dan juga tidak mencederai, mencacati kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan wal aksar mayoritas ulama berpendapat bolehnya Nabi itu melakukan dosa kecil ya kalau lupa. Ya dengan sesuatu yang sahwan karena lupa. Dari wal aktsar ala jawasi sudur shaghirati anhum sahwan. Illa dalatu alal khisa, kecuali perbuatan yang itu ada al khisa itu menunjukkan sesuatu yang sangat buruk. Nah, itu nggak mungkin berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Nabi nggak mungkin mencuri sejumlah makanan, ya itu nggak mungkin. Jadi ada kebanyakan ulama juga mengatakan Nabi bisa berbuat dosa kecil karena lupa, tapi tidak sampai ke dalam derajat yang khisah. Khisah itu yang sangat buruk sekali, itu nggak mungkin. Nah, kalau kita sudah memahami bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu maksum, sebagaimana para nabi yang lainnya, fala yuqirru nabiyyuna Muhammadun Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengakui, akan menetapkan, akan menyetujui ahadan siapapun ala batilin atas perbuatan kebatilan. Jadi nggak mungkin Nabi, karena beliau Nabi itu maksum, terjaga daripada perbuat dosa, baik dosa besar atau dosa kecil, maka tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendiamkan seseorang yang ada di hadapan Nabi atau yang diketahui oleh Nabi berbuat kebatilan. Itu nggak mungkin. Ya. Begitu juga sahabat sebetulnya. Sahabat walaupun tidak maksum, tapi mereka sama. Kalau mereka bersepakat, maksudnya ada suatu perbuatan yang itu dilihat, didengar oleh para sahabat,
semuanya kemudian tahu itu tetapi tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh seseorang tadi, maka itu juga sesuatu yang kemudian bisa dijadikan dalil. Karena tidak mungkin semua para sahabat mendiamkan suatu kebatilan. Nah, itu namanya ijma sahabat nanti. Fasukutuhu, maka diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walau ghaira mustabshirin, sekalipun Nabi tidak memberikan ya suatu pujian atau kabar gembira bagi orang yang mengerjakannya, alal fi'li, atas suatu perbuatan, mutlakon, secara mutlak, ya, bi'an, dengan catatan ulima, bi'an alima, dengan catatan Nabi mengetahui bihi, akan perbuatan itu, fil asal, menurut pendapat yang sahih. Jadi namanya takrir. Takrir itu bisa dikatakan dua objeknya, ya. Ada dua definisinya. Yang pertama, takrir itu adalah ketika para sahabat itu melakukan suatu perbuatan atau mengucapkan suatu perkataan di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di majlisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi mendiamkan, maka itu namanya takrir. Atau perbuatan dan perkataan itu tidak terjadi di majlisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sampai informasinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi mendiamkan, maka itu semua disebut dengan takrir, ya, diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu takrir Nabi itu sama dengan adalah perbuatannya Nabi. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat di depan Nabi, Nabi mendiamkan, sama dengan itu adalah perbuatan Nabi. Begitu juga perkataan, sama dengan itu adalah perkataan Nabi, sehingga bisa dijadikan sebagai hujjah atau dalil. Nah, maka itu adalah dalilul jawaz, dalil yang membolehkan lil fa'il, bagi pelakunya. Ya, bima'na al-idzin lahu fih, bermakna Nabi telah mengizinkan akan perbuatan atau akan perbuatan tersebut. Kenapa? Li'anna sukutahu sallallahu alaihi wasallam 'alal fi'li takrirun lahu. Karena diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atas suatu perbuatan adalah takrir, ketetapan lahu, bagi perbuatan tersebut. Atau takrir lahu, bagi Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga wali ghairihi, dan juga dalil kebolehan bagi pelaku, wali ghairihi, dan kepada selain pelaku. Jadi bukan hanya pelakunya yang diperbolehkan, tapi juga bagi selain pelakunya diperbolehkan melakukan perbuatan yang sama, fil asah, menurut pendapat yang sahih. Kenapa? Karena itu adalah sama dengan dalil yang menjadi landasan bolehnya perbuatan tersebut. Seperti ketika dalam suatu peperangan, para sahabat itu memakan daging biawak, adob, ya, daging daging biawak. Nah, ketika Nabi disodorkan, maka Nabi mengatakan, ketika mau mengambil itu pakai tangan, Nabi kemudian menarik lagi. Kenapa menarik lagi? Kata Nabi, ini adalah makanan yang tidak dikenal di Mekah Al-Mukarramah. Maka Nabi merasa tidak mau. Tapi Nabi membiarkan para sahabat lain yang makan daging biawak. Maka itu menunjukkan bolehnya kita makan daging biawak. Ya, karena ketidaksukaan Nabi, ya, itu bukan berarti adalah sesuatu yang haram. Karena pada faktanya Nabi membiarkan. Karena ada beberapa perkara Nabi itu tidak menyukai, tapi halal. Ya, makanya ada kaidah nanti, mas'alatu tarki. Apa-apa yang ditinggalkan Nabi itu bukan berarti sesuatu yang haram. Karena sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi itu banyak kemungkinan. Mungkin Nabi memang tidak suka, ya. Kemudian Nabi itu khawatir kalau Nabi melakukan itu diwajibkan, ya. Atau Nabi memang belum sempat melakukan, ya. Jadi kaidahnya, ya, tidak segala sesuatu yang ditinggalkan Nabi itu haram. Itu kaidah dalam usul fikih. Jadi segala sesuatu yang ditinggalkan Nabi belum tentu haram. Oke. Nah, itu ini terkait dengan takrir, selesai. Nah, sekarang terkait dengan perbuatan Nabi, af'alun Nabi. Ya, fi'lun Nabi wa aqsamuhu, perbuatan Nabi dan bagian-bagian dari perbuatan Nabi. Nah, ini juga penting untuk mengklasifikasikan bahwa tidak semua perbuatan Nabi itu sunnah untuk kita kerjakan. Ya. Atau bahasa ini, tidak semua perbuatan Nabi itu sesuatu yang boleh kita lakukan. Dan tidak semua perbuatan Nabi itu juga berfaedah pahala kalau kita kerjakan, kalau kita ikut. Nah, ini penting. Karena kalau pada kesempatan modern ini, banyak sekali yang terjadi yang namanya apa ya, at-tadakhul al-mustalahi, gitu ya, saling intervensi antara satu istilah dengan istilah yang lain. Jadi kaburlah berbagai istilah. Kayak definisi sunnah itu kan gak jelas.
Nah, sunnah yang dimaksud itu apa? Makanya di sini dikatakan wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam gairu makruhin, selain daripada yang makruh, dan juga yang haram, dan juga khilaful aula. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mungkin mengerjakan perbuatan makruh, haram ataupun khilaful aula. Kenapa? Karena Nabi itu maksum, terjaga daripada perbuatan dosa besar atau kecil. Maka tidak mungkin Nabi melakukan suatu perbuatan haram, makruh ataupun khilaful aula. Ya, kecuali untuk menjelaskan, nanti di sini dijelaskan, kecuali untuk menjelaskan syariat kepada kita. Ya. Karena sedikitnya perbuatan makruh atau khilaful aula. Karena jarang ya orang yang taki, orang yang bertakwa itu melakukan perbuatan makruh dan khilaful aula. Kalau orang yang bertakwa saja hampir-hampir tidak pernah melakukan perbuatan makruh dan khilaful aula, apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih tidak mungkin lagi. Nah, di sini dikatakan wala yunafihi wuku'ul makruhi lana min bayana. Nah ini, jadi tidak menafikan adanya perbuatan makruh dari Nabi ya sebagai penjelasan kepada kita, ya dari sebagai penjelasan kepada kita. Di sini katakan ini wala yunafihi, dan tidaklah menafikan wuku'ul makruh, adanya kemakruhan lana bagi kita minhu dari yang dikerjakan oleh Nabi SAW, bayanan sebagai penjelasan. Nah, apa yang lebih enaknya di catatan kakinya nih? Terjadinya kemakruhan dari Nabi SAW sebagai penjelasan terhadap umatnya. Nah, kalau itu bukan berarti Nabi berbuat kemakruhan, bukan. Nah, bukan. Tapi itu semata-mata kemudian Nabi itu melakukan. Nah, sengaja untuk menjelaskan syariat kepada umatnya. Ya. Li jawazi, karena bisa jadi itu hukumnya boleh bagi Nabi, tapi makruh bagi umatnya. Jadi Nabi melakukan suatu kemakruhan bukan makruh di sisi nabinya, tapi makruh di sisi kita sebagai umat. Sedangkan di sisi nabinya mah boleh melakukan hal tersebut. Ya, oke, paham ya? Jadi kalau ada perbuatan yang seolah itu makruh, yang kita kerjakan itu makruh, sebetulnya bukan makruh di sisi Nabi, itu boleh. Nabi melakukan itu sebagai bayanan, penjelasan bagi umat. Paham ya? Wa makana min af'ali, dan apa-apa yang termasuk perbuatan Nabi, jibilian. Jibilian itu artinya ai waqi'an bi jihati jibillatil bashar. Itu perbuatan yang dilakukan dari sisi kemanusiaan. Maksudnya Nabi melakukan perbuatan itu karena Nabi sebagai manusia biasa. Ya, seperti Nabi berdiri, duduk, makan, minum, itu adalah perbuatan Nabi sebagai manusia biasa. Ya. Au mutaraddidan, atau mutaraddid, memiliki dua kemungkinan. Bainal jibili, antara itu perbuatan Nabi sebagai manusia biasa, wa syar'i, dan perbuatan ini sebagai penjelasan syariat. Mutaraddid, jadi ada dua kemungkinan. Kahajihi rokiban, seperti Nabi berhaji naik kendaraan. Wajil satihi lil istirahah, atau duduknya Nabi di dalam sholat sebelum naik berdiri lagi sebagai istirahat. Nah itu kan perbuatan itu antara perbuatan Nabi sebagai manusia biasa atau sebagai hukum syara, itu mutaraddid, ada kemungkinan. Au bayanan, atau perbuatan Nabi sebagai penjelasan terhadap hukum sebelumnya. Kakit atis sarik minalku bayana lima halil qat'i fi ayatis sarikoh. Seperti Nabi memotong tangan pencuri dari bagian pergelangan, ya, sebagai penjelasan, ya, di mana tempat yang harusnya dipotong di dalam ayat wasariqatu faqtu aydiyahum. Au mukhassisun bihi, atau perbuatan yang khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Nabi menikah lebih daripada 4 perempuan. Nah itu, jadi kalau dipetakan ada berapa? Ada 4 perbuatan Nabi itu. Satu, perbuatan Nabi sebagai manusia biasa, seperti makan, minum, tidur, duduk, berjalan. Dua, perbuatan Nabi yang ada dua kemungkinan, antara itu adalah perbuatan sebagai manusia biasa atau sebagai hukum syara, ya, seperti Nabi seperti Nabi berhaji dengan menaiki kendaraan, atau Nabi ketika sholat Id berangkat dari satu jalan, pulang dari jalan yang lain. Ketiga adalah perbuatan Nabi sebagai penjelasan terhadap hukum yang sudah ada sebelumnya. Dan yang keempat adalah perbuatan Nabi yang khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini 4 kategori perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fawadihun, maka sangat jelas sekali
an-rabi'a, bahwa perbuatan yang keempat, ya, itu adalah perbuatan yang khusus untuk Nabi, lasna muta'abbidina bihi 'alal wajhi alladhi tu'abbida huwa bihi. Maka kita tidak boleh mengikuti, dan kita tidak termasuk orang yang dianggap beribadah untuk mengikutinya. Bahkan haram kita mengikuti perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu khusus untuk Nabi. Seperti Nabi nikah lebih daripada 4. Ya, kemudian eh, kemudian ya kemudian wa anna ghairahu dalilun fi haqqina, sedangkan selain daripada perbuatan yang keempat, maka itu adalah dalil terhadap hak kita, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk menjelaskan syariat, ya. Jadi kalau pertama, kalau perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia biasa, ya, maka itu adalah kita tidak dianggap beribadah ketika mengikutinya, ya. Hukumnya adalah mubah, mubah. Seperti kita mengikuti duduknya Nabi, ya, berjalannya Nabi, kita mengikutinya hukumnya mubah, tidak sunnah, tidak juga apalagi wajib, tidak. Yang kedua, ya, kalau kita kemudian mengikuti perbuatan Nabi yang mutaradid, antara apakah itu dianggap ibadah atau bukan ibadah, maka dalam madzhab Syafi'i dikuatkan kalau ada perbuatan yang itu ada kemungkinan dianggap ibadah atau perbuatan biasa, itu adalah ibadah. Maka dalam madzhab Syafi'i naik haji, berhaji dengan naik kendaraan itu hukumnya adalah sunnah, ya. Atau duduk istirahat di dalam sholat hukumnya sunnah. Atau kita menuju kepada sholat id, ya, dari satu jalan kemudian pulang dari jalan lain, itu hukumnya sunnah. Atau bersiwak sebelum masuk rumah, itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena itu perbuatan-perbuatan yang ada kemungkinan antara itu adalah sebagai perbuatan manusia biasa atau sebagai ibadah. Ya, intinya kalau ada dua kemungkinan perbuatan itu, maka dalam madzhab Syafi'i dianggap itu sebagai adalah perbuatan ibadah. Sedangkan ketiga, ya, kalau itu perbuatan sebagai penjelas dari hukum sebelumnya, maka hukumnya kembali kepada apa yang dijelaskan, ya. Kalau yang dijelaskannya adalah perkara wajib seperti sholat, maka hukumnya ya wajib. Seperti Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat, ya. Maka hukum mengikuti apa yang dipraktikkan oleh Nabi dalam hal ini hukumnya adalah wajib. Karena yang dijelaskan perkara sholat yang wajib. Atau kata Nabi, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik kalian. Maka itu juga hukumnya adalah wajib. Ya. Oke. Ya. Oke. Wa masih wahu, dan apa yang selainnya, yaitu selain apa yang disebutkan dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, in alimat sifatuhu min wujubin au nadbin au ibahatin fa ummatuhu mithlu. Maka apabila diketahui sifatnya bahwa itu adalah perbuatan yang wajib, sunnah atau mubah, maka umatnya ya semisal itu hukumnya, menjalankannya wajib, menjalankannya sunnah atau menjalankannya mubah. Ya, fil asal menjadi pendapat yang sahih, baik itu adalah perkara ibadah atau bukan perkara ibadah. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Mana, Ya, silakan. kalau yang Nabi pakai gamis atau rambutnya panjang katanya sampai ke sepundak, itu termasuk ke yang kedua itu? Ya, kalau rambutnya panjang itu sebenarnya termasuk adat. Ya, sesuatu yang itu termasuk adat, istiadat atau budaya ketika itu ada dan diakui oleh Islam, itu termasuk perkara jibiliyah, termasuk perbuatan Nabi sebagai manusia biasa. Maka hukumnya adalah mubah. Mubah. Kalau menggunakan pakaian gamis dalam madzhab Syafi'i itu masuk ke dalam kategori yang kedua, mutaradid. Mutaradid antara itu adalah jibiliyah, mengikuti adat yang budaya yang ada ketika itu, atau itu memang adalah suatu ibadah, maksudnya berlaku hukum syara. Maka madzhab Syafi'i menganggap itu masuknya ke dalam hukum syara, sehingga hukumnya sunnah menggunakan komis. Tapi kalau rambut panjang itu jibiliyah, sehingga hukumnya mubah.
kalau mengikuti pun. Tapi dengan catatan panjangnya pun tidak boleh panjang yang sampai menyerupai perempuan. Kalau panjang yang sampai menyerupai perempuan maka hukumnya adalah haram berdasarkan sabda Nabi. Ya, la'anallahu apa al-mutarajjilina minan nisa, Allah melaknat orang-orang yang laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Seperti itu. Allahu a'lam. Kalau yang jenggot itu Ustaz, katanya ada yang itu kurv dulu atau Kalau jenggot itu ada perintahnya, jelas. perintahnya. Kalau jenggot, kata Nabi kan aufu bil liha. Biarkanlah jenggot-jenggot kalian. Kata Nabi kan apa? Iqta'u, bukan iqta'u bahasanya itu. Intinya cukurlah asyarib, kumis, ya. Terus kemudian panjangkanlah jenggot kalian. Itu memang perintah Nabi. Dalam hadis yang lainnya, khalafu al-yahud wan nasara. Selisihilah Yahudi dan Nasrani dengan apa? Memanjangkan jenggot. Jadi itu ada perintah. Tapi perintahnya tidak sampai derajat wajib. Kenapa tidak sampai derajat wajib? Karena tidak ada perintahnya itu tidak diiringi dengan indikator-indikator yang bersifat tegas seperti adanya ancaman siksaan, adanya apa dan seterusnya. Sehingga itu hanya berupa tuntutan agar Nabi SAW mengerjakan suatu perbuatan. Makanya mayoritas 4 mazhab mengatakan hukum memelihara jenggot itu adalah sunnah. Begitu. Allah. Paham kira-kira? Apa? Oke, ada yang bisa. Oke, tidak ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Jadi tu'lamu bihi sifatu fi'lin Nabi, sesuatu yang dengannya kita bisa mengetahui sifat perbuatan Nabi SAW. Kan tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sifat perbuatan Nabi itu kalau itu wajib, ya kita sebagai umatnya juga wajib mengikuti. Kalau sunnah ya sunnah, kalau mubah ya mubah. Oke, wa tu'lima. Jadi wa tu'lamu dan diketahui sifat perbuatan Nabi dari sisi perbuatannya ya, dari sisi perbuatannya. Yang pertama binasin dengan nas, artinya disebutkan langsung oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan contoh hada wajibun alain, atau seperti dalam hadis faradu alaina zakat al-fitri, ya, diwajibkan atas kami zakat fitri. Faradu berarti menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah sifatnya wajib, langsung nas disebutkan oleh Nabi, ya. Atau wataswiyatun bima'lumil jihad, atau dengan menyamakan dari sisi arah yang sama atau yang diketahui apa ya. Di sini kalau dalam catatan kakinya disebutkan jadi perbuatannya itu sama ya, seperti hadzal fi'lu musawin likadza fi hukmihi wa qad alimta jihdahu. Perbuatan ini sama ya, likadza, perbuatan ini sama dengan secara hukumnya ya. Perbuatan ini sama untuk dengan hukum ini perbuatan ini sama dengan perbuatan yang ini secara hukumnya, dan kau sudah tahu hukum sebelumnya itu apa. Paham nggak maksudnya? Jadi contoh aja ini ya, sholat wajib. Contoh Nabi mengatakan perbuatan ini sama dengan sholat, makanya perbuatan ini hukumnya adalah wajib. Perbuatan ini sunnah, kemudian Nabi mengatakan perbuatan ini sama dengan perbuatan yang ini, maka hukumnya sunnah. Jadi Nabi menyamakan suatu perbuatan dengan perbuatan yang sudah diketahui hukum sebelumnya, maka perbuatan itu secara hukum mengikuti perbuatan yang sudah diketahui. Wa wuqu'uhu bayanan, dan perbuatan Nabi SAW sebagai penjelasan, au imtithalan, ya, atau imtithal, dilakukan semata-mata karena mengikuti perintah Allah, lidalin, untuk menunjukkan ala wujubin, atas kewajiban, au nadbin, sunnah, au ibahatin, atau mubah, fayakun hukmuhu hukmal mubayyan, au
al-mutamatsil, al-qaul al-mutamattal. Maka hukumnya itu mengikuti hukum yang dijelaskan. Jadi kalau Nabi menjelaskan sholat, ya, yang mana sebelumnya sholat itu hukumnya wajib, maka mubayyannya sholat sebagai yang dijelaskannya hukumnya adalah wajib. Kayak Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Itu kan mubayyan, penjelas dari ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholat. Maka perbuatan Nabi sholat, mempraktikkan sholat, hukumnya adalah wajib karena dia menjelaskan sesuatu yang wajib. Atau kayak tadi, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian. Karena ini adalah perbuatan yang menjelaskan sesuatu yang wajib, maka itu hukumnya juga wajib. Jadi apa yang dijelaskan hukumnya mengikuti yang dijelaskan. Paham ya? Paham yang sini? Ini tanyakan dulu. Oke. Berikutnya adalah wa yakhussu al-wujuba wa nad. Ma yakhussu al-wujub wa nad. Sesuatu yang mengkhususkan perkara wajib dan sunnah. Wa yakhussu al-wujuba. Nah, dan dikhususkan untuk perkara wajib anu ghairihi dari sesuatu yang lain, amaratuhu adalah dengan adanya amarah, tanda-tandanya. As-sholati bi adzan, seperti sholat dengan adzan. Karena telah tetap dengan penelitian dengan diteliti daripada perkara syariat bahwa sholat yang diadzani itu adalah menunjukkan sholat wajib. Berbeda dengan sholat selain sholat wajib seperti sholat id dan khusuf. Maka salah satu tanda yang menunjukkan bahwa suatu perkara itu adalah wajib seperti adzan untuk sholat. Nah, kalau ada adzan untuk sholat itu tanda bahwa sholat yang dilakukan itu adalah wajib. Itu diantara tanda alamat yang menunjukkan bahwa itu perbuatan wajib. Ya. Wa kaunuhu ay perbuatan itu mamnu'an minhu, dilarang atau tidak boleh dilakukan, laulam yajib, seandainya tidak wajib. Kal hadis, seperti had, ya, wal khitan id kullun minhuma uqubah, karena masing-masing dari keduanya adalah sanksi, pemberian sanksi. Jadi yang kedua adalah sesuatu perbuatan yang itu hukum asalnya dilarang, nggak boleh dilakukan. Kalau seandainya tidak wajib, itu tidak boleh dilakukan. Maka kalau dilakukan, itu tanda bahwa hal itu adalah wajib. Contohnya seperti had, mengkisos, atau kalau kisos kan bukan had, ya. Ya, kisos contohnya. Kisos itu kan membunuh orang. Yang mana itu tidak dilarang. Seandainya itu tidak wajib, maka tidak boleh. Maka itu menunjukkan bahwa kisos hukumnya adalah wajib. Ya. Nah, tapi ya waqad yatakhallafu al-wujub an hadhihi al-amarah lidalilin kama fi sujudai as-sahwi wa tilawah fil salat. Dan terkadang ya yatakhallaf, menyelisihi perkara wajib itu dari tanda-tanda ini. Maksudnya kadang ada tanda-tanda ini tetapi tidak menunjukkan kepada perkara wajib. Tapi ya kadang seperti sujud sahwi dan sujud tilawah di dalam salat. Sujud sahwi itu kan dilakukan dalam perkara salat wajib. Tapi apakah dengan tanda itu berarti sujud sahwi wajib? Jawabannya tidak. Sujud sahwi hukumnya sunnah. Jadi terkadang walaupun ada tanda-tanda ini, hukum sholatnya adalah hukum perbuatannya adalah tidak wajib. Kemudian wa yakhussu an-nadba, ya, dan dikhususkan untuk perkara sunnah an ghairihi, dari sesuatu yang selain sunnah, mujarradu qasdil qurbah, semata-mata adanya maksud qurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya indikator yang menunjukkan atas maksud daripada qurbah tersebut. Ya. Jadi kalau ada perbuatan Nabi yang di dalamnya itu ada indikator qurbah, mendekatkan diri kepada Allah, maka itu hukumnya adalah sunnah. Maka itu hukumnya adalah sunnah. Jadi kata para ulama, kalau ada perbuatan Nabi tidak menjelaskan perbuatan sebelumnya, jadi Nabi tiba-tiba melakukan suatu perbuatan yang belum tidak menjelaskan perbuatan sebelumnya, dan perbuatan itu ada indikator qurbah, mendekatkan diri kepada Allah, ketaatan kepada Allah, maka hukumnya adalah sunnah.
mengikutinya. Paham ya? Wa in jahilat atau wa in juhilat sifatuhu, jika sifatnya tidak diketahui, falil wujubi fil asah, maka hukum asalnya adalah wajib menurut pendapat yang sahih, baik dalam haknya Nabi ataupun dalam haknya kita. Karena itu adalah karena itu hukum yang paling al-ahwat, ya. Paling apa bahasanya? Al-ahwat itu paling apa bahasa Indonesia saya lupa. Ya. Paling aman lah bahasanya, ya. Menunjukkan perkara wajib itu yang paling aman. Ada juga yang mengatakan hukumnya kalau nggak diketahui dia sifat perbuatan ini apakah wajib, sunnah atau apa, hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan tawakuf. Tapi di sini Syekhul Islam mengatakan mengambil pendapat wajib hukum asalnya menurut pendapat yang sahih. Nah, selesai. Berikutnya ini pembahasan lebih jauh lagi tentang ta'arud, pertentangan antara perbuatan dengan perkataan Nabi. Gimana cara menyelesaikannya? Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Tentang kemaksuman para nabi dan rasul itu apakah maksumnya setelah diutus menjadi rasul atau sebelumnya atau setelah balik? Itu khilaf. Itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan masalah tersebut. Apakah maksum itu khusus hanya setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ataukah sejak lahir Nabi itu sudah maksum? Ulama khilaf. Mayoritas ulama berpendapat Nabi itu sudah maksum sejak lahir, baik sebelum diutus atau setelah diutus. Ya, itu mayoritas. Ada juga sebagian ulama, ya, berpendapat bahwa Nabi itu maksum setelah diutus menjadi Nabi. Artinya kalau sebelum menjadi Nabi, Nabi pernah berbuat salah atau dosa, itu sesuatu yang tidak menjadi masalah. Karena itu Nabi tidak maksum sebelum diutus menjadi Nabi. Ya, intinya memang khilaf. Dan dua-duanya sesuatu pendapat yang bisa benar, bisa salah. Karena itu ijtihadiyah. Wallahu a'lam. Kalau Nabi berbuat syirik itu mungkin sebelum diutus gitu. Itu nggak mungkin. Selain nggak ada juga secara kenyataannya. Kalau yang kisah Nabi Ibrahim itu kan ada yang mengatakan memang itu berdebat, ada yang memang Nabi Ibrahim memang mencari Tuhan itu. Di tafsir Ibnu Katsir itu. Ya, mencari Tuhan itu bukan menyembah. Ya. Jadi itu dalam arti apa ya bahasanya itu, proses mencari Tuhan belum menyembah. Belum sampai dalam tingkat keimanan. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Jadi itu dalam proses mencari tapi belum dalam tingkat keimanan. Oke, ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, kalau tidak ada, lanjut, tapi kayaknya nggak semuanya yang saya baca ya, karena waktu. Disebutkan di sini wa idza ta'aradul fi'lu wal qaul, apabila terjadi pertentangan antara perbuatan dan perkataan, ya, perbuatan dan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ay takhalafa, ya, itu saling berbeda, bitakhalufi muqtadihima, dengan berbedanya tuntutan atau apa yang dihasilkan dari keduanya, wadalla dalilun ala takarruri muqtadahu, dan dalil menunjukkan akan diulang-ulangnya apa yang dituntut oleh hal tersebut, yaitu oleh perkataan itu. Fa in ikhtassa al-qawlu bihi, jika perkataan itu khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ka'an qala, seperti Nabi berkata, yajibu alayya shaumu Asyura fi kulli sana, wajib atasku puasa Asyura di setiap tahun, wa uftir fi sanatin ba'dal wa aftara fi sanatin ba'dal qaul, dan Nabi ternyata melakukan perbuatan berbuka puasa di dalam 1 tahun berikutnya setelah mengucapkan itu. Jadi Nabi mengatakan pertama, wajib atasku puasa 1 tahun. Wajib atasku puasa di setiap tahun. Tapi di tahun berikutnya Nabi berbuat malah tidak puasa. Ini kan bertentangan. Tapi ini perkataannya tadi, khitabnya, seruannya khusus untuk Nabi. Dan perbuatannya pun khusus untuk Nabi. Maka fal mutaakhir minal fi'li wal qaul bi an ulima nasikhun lil mutaqaddim minhuma fi haqqihi.
Maka dalil yang terakhir, baik perkataan atau perbuatan, jika diketahui mana dulu yang lebih turun, maka dalil terakhir itu menghapus dalil yang sebelumnya. Buat haknya Nabi, bukan buat kita. Jadi kalau Nabi berkata, saya wajib puasa Asyura di setiap tahun, ternyata di tahun berikutnya Nabi tidak wajib Asyura, Nabi tidak puasa Asyura, maka perbuatan terakhir itu menasakh perkataan sebelumnya. Ya. Oke. Ini kalau memang ucapannya atau perbuatannya menuntut adanya pengulangan. Ya. Fa in lam yadulla dalilun ala takarruri ma dzukir fi hadzal qism. Jika dalil itu tidak menunjukkan adanya pengulangan, jadi cukup sekali berbuat, ya, maka itu akan wa qasimaihi al-atiyaini. Fala naskho, maka tidak ada nasakh. Lakin fit ta'akhuril fi'li la fit taqaddumi lidalat alal jawaz al-mustamir. Karena ini enggak dijelaskan. Jadi intinya kalau tidak ada pengulangan, ya maka tidak ada pertentangan. Kayak Nabi cuman lakukan suatu perbuatan yang memang itu harus dilakukan dalam satu kali itu saja. Kemudian Nabi dalam kesempatan yang lain berkata dengan perkataan yang menyelisih perbuatan ini. Itu tidak ada pertentangan. Karena perbuatannya kan sudah dilakukan sekali, selesai. Perkataan sesuatu yang lain lagi. Paham ya? Atau perkataan yang menunjukkan adanya Nabi mengkhususkan untuk dirinya sesuatu dan itu hanya untuk sekali perbuat. Kemudian Nabi berbuat yang bertentangan dengan perkataan. Maka itu juga tidak bertentangan. Kenapa? Karena sudah sekali dilakukan selesai. Berarti maka ada perbuatan yang berikutnya tidak menjadi bertentangan. Karena cuma dilakukan sekali. Tidak mewajibkan adanya pengulangan. Fa'in juhila al-muta'akhir minhuma. Jika tidak diketahui mana yang lebih akhir dari keduanya, perkataan atau perbuatan, fal waqfu, maka didiamkan. Antarjihi ahadihim alal akhar, dari menguatkan salah satunya dari yang lain, fi haqqihi ila tabayyuni tarikh, di dalam haknya Nabi, karena ini kan khusus Nabi ya, sampai bisa diketahui mana dulu yang lebih turun. Fil ashab menurut pendapat yang shalih. Wala ta'arudu fi haqqina haitsu dalla dalilun ala ta'assina bihi fil fi'li li adami tanawulil qaulana. Nah, kalau perkataan atau perbuatan itu khusus untuk Nabi, maka tidak ada ta'arud, tidak ada pertentangan untuk kita. Kenapa? Karena dalil itu khusus hanya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mencakup kita sebagai umatnya. Nah, itu kalau khusus untuk Nabi. Wa in ikhtassa al-qaulu bina, jika perkataan itu khusus untuk kita, jadi tidak mencakup Nabi, tapi khitabnya memang untuk kita, seperti Nabi berkata, yajibu alaikum saumu Asyura fi kulli sanah. Kalian diwajibkan puasa Asyura bagi kalian di setiap tahun. Ya. Lalu Nabi yang mengatakan itu di tahun berikutnya malah tidak berpuasa pada bulan Asyura contohnya. Setelah mengucapkan itu. Ya. Maka fala ta'arudu fi, itu pun tidak ada pertentangan di dalam haknya Nabi. Kenapa? Karena Nabi memang tidak wajib puasa Asyura. Karena khitabnya memang mencakup umatnya saja, tidak mencakup Nabi. Ya. Jadi tidak ada pertentangan di dalam haknya Nabi SAW antara perbuatan dan perkataan. Kenapa? Karena perkataan tadi tidak mencakup Nabi, sehingga Nabi tidak terkenai kewajiban tersebut. Nah, wafina, ya, dan juga tidak ada pertentangan untuk kita al-mutaakhir dengan dalil yang terakhir dari keduanya. Ya. Kenapa? Ya karena apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah terkait dengan haknya Nabi, bukan haknya kita. Paham ya? Jadi kita tetap wajib puasa Asyura. Sedangkan boleh berbuka itu hanya bagi Nabi. Nah, al-mutaakhir minhuma, dalil yang terakhir dari keduanya, bi an ulima, jika diketahui mana yang lebih dulu dan terakhir, maka yang terakhir itu menasakh, menghapus yang dalil yang pertama. Jika dalil itu menunjukkan wajibnya kita mengikuti perbuatan Nabi. Jadi contoh Nabi mengatakan tadi wajib bagi kita puasa Asyura. Tapi Nabi di lain kesempatan malah berbuat tidak puasa di bulan Asyura. Ya. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan kita harus mengikuti Nabi, ini nggak ada ta'arud. Kenapa? Karena yang boleh berbuka itu adalah Nabi, bukan kita. Tapi kalau ada dalil yang wajib kita mengikuti perbuatan Nabi ini, maka jika diketahui mana yang paling terakhir, maka yang terakhir itu menghapus dalil yang pertama. Faham ya? Fa'in juhila al-mutaakhir,
jika tidak diketahui mana yang dulu yang paling akhir, ya, umila bil qauli fil ashah, maka kita harus mengamalkan perkataan menurut pendapat yang sahih. Kenapa? Kalau perkataan itu jelas mencakup kita, karena ada perkataan yajibu alaikum. Tapi kalau perbuatan belum tentu. Karena bisa jadi perbuatan itu memang khusus untuk Nabi. Karena perbuatan itu bisa jadi memang dilakukan untuk keinginan Nabi atau memang untuk khusus Nabi. Jadi ada kemungkinan itu. Beda dengan perkataan. Kalau perkataan yang jelas alaikum, maka jika tidak diketahui mana dulu yang lebih turun, maka perkataan itu lebih kuat. Ya, sehingga kita harus mengambil yang perkataan. Contoh nih, Allah Subhanahu wa taala mengatakan aula mastumun nisa, atau kalian memegang perempuan, termasuk sesuatu yang membatalkan wudhu. Dalam hadis yang sahih, Nabi itu pernah lagi sholat tahajud, tiba-tiba dipegang kakinya oleh Ibunda Aisyah, karena Ibunda Aisyah merasa kehilangan mana Nabi, nggak ada di tempat tidur, dicari-cari, akhirnya Nabi kepegang kakinya lagi sholat. Tapi Nabi terus melanjutkan sholatnya. Ini bertentangan. Satu mengatakan menyentuh perempuan itu hukumnya membatalkan sholat, membatalkan wudhu. Tapi dalam satu kesempatan Nabi justru tetap sholat walaupun dipegang oleh Ibunda Aisyah. Ini kan bertentangan. Ya. Kemudian kita tidak mengetahui mana dulu yang lebih turun antara ayat ini atau kisah ini. Maka yang dikedepankan adalah qaul. Apa itu? Aula mastumun nisa, itu yang dikedepankan. Bahwa menyentuh perempuan, disentuh perempuan itu membatalkan wudhu. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Nabi tetap sholat walaupun disentuh oleh Ibunda Aisyah, itu adalah khususiat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena perbuatan itu tidak menunjukkan apakah itu buat umatnya atau tidak. Sedangkan perkataan tadi jelas, aula mastum, antum, wahai umat. Gitu. Sedangkan perbuatan ada kemungkinan itu khusus untuk Nabi. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Yang makan daging onta gimana wudunya? Daging onta. Maksudnya gimana? Ya apakah membatalkan wudhu apa enggak? Yang Nabi. Kalau itu masalahnya antara kaidah nasakh dengan amkhos. Ya kalau mengikuti mayoritas ya tidak batalin wudhu. Tapi kalau mengikuti kaidah usul yang begini, yang dirumuskan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, harusnya membatalkan wudhu. Karena kan kita udah pernah bahas dalam bab amkhos, ya kalau ada dalil umum datang baik di awal ataupun di akhir mendahului khusus, dalil khusus, atau datang terakhir dari dalil khusus, maka sama-sama dalil khusus itu mengkhususkan keumuman tadi. Nah, dalam kasus daging onta, ya, yang dianggap sebagai dalil yang menasakh dalil pertama itu bersifat umum, bahwa Nabi itu tidak lagi berwudu daripada sesuatu yang disentuh oleh api. Sedangkan masalah daging onta itu Nabi ditanya kan, ya Nabi, apakah kita harus berwudu kalau makan onta? Nabi mengatakan iya. Terus Nabi ditanya lagi, apakah kita harus berwudu kalau makan daging kambing? Nabi menjawab tidak. Jadi pertanyaannya khusus. Jawabannya juga khusus, jelas. Terkait dengan masalah makan daging onta. Nah, maka dalil khusus ini mengkhususkan keumuman tadi justru. Dikecualikan daripadanya berarti adalah memakan daging onta itu membatalkan wudu. Paham nggak maksudnya? Paham kira-kira? Paham. Nah, sedangkan mayoritas ulama mengatakan hadis itu dinasakh dengan hadis yang datang terakhir riwayat Jabir. Bahwasanya Jabir mengatakan akhirul amroin, akhir dari dua perkara, salah satu dari dua perkara yang diambil oleh Nabi adalah tarkul wudu mimma masatin nar. Tidak berwudu dari perkara yang daging yang terkena api. Nah, itu kan umum sebenarnya. Ya, sedangkan yang daging onta kan khusus, pertanyaannya juga khusus daging onta dengan daging kambing. Nah, kalau jumhur mengatakan hadis itu menasakh hadis sebelumnya. Allahu a'lam. Oke. Paham?
Kalau ada yang tanya lagi? Kalau tidak ada yang tanyakan, insyaallah kita minggu depan ya, Selasa depan melanjutkan masih dalam ta'arud tentang pertentangan antara perbuatan dengan perkataannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ditambah termasuk daging onta tadi juga masalah kesini. Kan yang terakhir itu Nabi tidak lagi berwudu apabila memakan makanan yang terkena api. Itu kan perbuatan Nabi. Sedangkan yang pertama tadi perkataan Nabi. Nah, mana ini yang didahulukan? Ya. Karena sudah diketahui akhirnya harusnya perbuatan menasah yang perkataan tadi ya. Nanti di tulisan Facebook saya sudah dijelaskan itu. Itu masuk dalam bab ini juga. Ya, wallahu a'lam. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa na'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan.